Selamat pagi, senang berjumpa dengan Anda semuanya pagi hari ini ya. Kita akan mulai menyembah Tuhan ya. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama sembah Dia.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita berdoa ya. Kita yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kesempatan di mana kami bisa datang dan menyembah-Mu adalah anugerah
anugerah besar Tuhan. Kami percaya berapa puluh kali pun kami punya kesempatan, berapa ribu kali pun kami punya kesempatan untuk datang dan menyembah Tuhan. Kami menikmatinya Tuhan, karena sungguh Engkau satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah yang bisa kami percaya. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan datang kepadamu. Tuhan, berkati doa pagi hari ini, berkati renungan singkat yang akan kami dengarkan. Sungguh bukannya sekedar sebuah informasi, tapi Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berperkara bagi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Ya, shalom. Kita pagi hari ini mau belajar sama-sama ya. Kalau di gereja yang digembalakan oleh GMS, tema tahun ini adalah The Year of Unity and Open Heavens gitu ya. Kenapa kok kalau kita mau melihat open heaven, surga yang terbuka, perlu ada unity dulu, perlu ada persatuan dulu. Karena kita percaya persatuan itulah yang membukakan jalan bagi Tuhan untuk memberkati hidup setiap kita gitu ya. Saya belajar kenapa kita perlu bersatu. Yang pertama adalah persatuan itu membukakan pintu berkat gitu ya. Ayatnya ada di dalam Kejadian yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai 9. Saya bacakan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan ke seluruh bumi. Ini cerita yang sangat terkenal di Alkitab gitu ya. Dan satu kali setelah musibah, setelah air bah gitu ya, setelah air bah, lalu kemudian keturunan dari Nuh itu ada yang berpikir, ayo kita membuat sebuah kota, lalu kita akan mendirikan sebuah menara yang terus menjulang tinggi sampai ke langit-langit dan lain sebagainya. Dan mereka merencanakan untuk membuat itu untuk apa? Karena mereka mau mencari nama, karena mereka mau berpikir bahwa kita bisa kok membangun kota perlindungan yang nanti Tuhan pun tidak akan sanggup untuk memusnahkannya. Tidak akan ada lagi yang namanya air bah yang sanggup memusnahkan kita dan lain sebagainya. Dan Tuhan memandang itu sebagai sesuatu yang jahat gitu ya. Karena mereka melawan Tuhan, karena mereka pengen mencari nama dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, Tuhan pun mengakui, kalaupun ini sebuah rencana jahat, kalaupun ini sebuah rencana yang Tuhan tidak berkenan, tapi Tuhan mengakui kalau mereka satu hati, mereka sepakat, komunikasi mereka lancar, bahasa mereka satu, semua saling paham satu dengan yang lain, tidak ada perpecahan dan lain sebagainya. Tuhan pun mengakui, Tuhan ngomong begini, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain, Tuhan pun mengakui kalau mereka bersatu seperti ini, kalaupun rancangan mereka jahat, tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalaupun rancangan mereka jahat, apa yang mereka inginkan itu akan terlaksana. Jadi
saya melihat bahwa kuasa persatuan itu luar biasa. Kenapa kita gereja Tuhan perlu belajar untuk bersatu? Kenapa kita anak-anak Tuhan kita perlu belajar untuk bersatu? Karena ada kuasa yang besar. Persatuan itu membukakan pintu berkat. Persatuan itulah yang membuat surga nggak bisa menolak apa yang kita rancangkan. Ya, ketika ada persatuan. Itu sebabnya caranya Tuhan mengacaukan mereka adalah mereka dibuat tiba-tiba ngomong berbagai macam bahasa yang lain sehingga mereka tidak bisa komunikasi dan lain sebagainya. Lalu mereka berhenti mengerjakan proyek yang menurut Tuhan itu proyek yang Tuhan tidak berkenan. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa kok kita perlu untuk belajar bersatu? Karena ada kuasa yang besar dalam persatuan. Lalu berikutnya lagi, alasan kedua adalah karena ada kemenangan yang dilipat gandakan saat ada persatuan. Ayatnya ada di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-30, nanti dibaca di rumah ya. Di Ulangan 32 ayat yang ke-30, di situ dikatakan kalau satu orang, oleh kasih karunia Tuhan ya, kalau satu orang itu mengalahkan 1000, kalau 2 orang harusnya kan 2000 ya. Tetapi dikatakan kalau satu orang bisa mengalahkan 1000 musuh, 2 orang mereka akan mengalahkan 10.000 musuh. Jadi dengan kata lain, ada kuasa yang dilipat gandakan, ada berkat yang dilipat gandakan, ada kekuatan yang dilipat gandakan ketika kita umat Tuhan belajar untuk bersatu ya. Pertanyaannya, bagaimana membangun sebuah persatuan di keluarga mungkin atau di tempat kerja? Saya yakin itu hal yang secara teori mungkin mudah ya, tetapi secara realita tidak selalu mudah, karena untuk sebuah persatuan dibutuhkan kerendahan hati. Tuhan ngajarin di Filipi itu, Tuhan mengajar bahwa harus ada kerendahan hati, lalu kemudian harus ada kerelaan untuk satu dengan yang lain, merasa mementingkan yang lain, bukan hanya untuk kepentinganku sendiri. Harus ada kerendahan hati, harus ada kemauan untuk tidak egois dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu belajar bersatu itu. Kalau mau sekedar kata-kata, kalau mau sekedar membuat sebuah acara, yuk kita bikin acara yang seolah-olah itu mengarah ke persatuan, itu tidak terlalu sulit. Tetapi persatuan yang sejati itu lebih dari sekedar kata-kata, lebih dari sekedar kita membuat sebuah acara. Kalau persatuan itu harus dibangun, persatuan itu harus dengan sengaja dibangun sedemikian rupa gitu ya. Lalu bagaimana membangun persatuan supaya ada pintu surga yang terbuka? Bagaimana membangun persatuan supaya sungguh open heavens itu terjadi? Yang pertama, saya belajar berdoalah untuk tim Anda. Ya, kalau waktu kita berdoa secara pribadi, di saat teduh kita pribadi dan lain sebagainya, belajarlah untuk mulai memberkati keluargamu. Belajarlah untuk memberkati timmu. Kita doakan mereka ya. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi mulai bawa teman-teman, rekan Anda di pelayanan, rekan Anda di tempat kerja dan lain sebagainya, angkat mereka dalam doa Anda. Kenapa? Karena saya belajar ya, milikilah satu sikap bahwa kemenangan satu orang dalam tim adalah kemenangan bersama. Kemenangan satu orang dalam tim itu sebenarnya adalah kemenangan bersama. Saya belajar itu dari kisahnya Daud. Satu kali bangsa Israel itu mendapatkan tantangan yang unik dari orang-orang Filistin gitu kan ya. Ini perang antar bangsa. Lalu nanti kalau mereka waktu terjadi peperangan one on one, Goliat menantang Daud. Itu yang ditantang itu one on one. Jadi Goliat maju, lalu dia bilang, hanya aku yang akan maju dari bangsa ini. Kirimkan satu dari bangsamu, lalu kita bertempur. Nanti siapa yang menang? Kalau aku menang berarti aku dan seluruh bangsaku menang. Lalu kalau kirimanmu menang, orang pilihanmu menang, berarti itu artinya seluruh bangsamu menang. Jadi tantangannya unik. Tantangannya adalah one on one. Saya diajari sama Tuhan begini.
tidak semua mungkin mengerjakan perkara yang sama, tidak semua mungkin di dalam tugas yang sama gitu ya. Tetapi kemenangan satu orang di dalam tim itu adalah kemenangan kita bersama. Saya membayangkan tadinya memang ada sih pro kontra, lalu ada yang mentertawakan Daud, ada yang marah kepada Daud, merasa kamu ini siapa, anak kecil berani-beraninya mau menantang Goliat dan lain sebagainya. Ada pro dan kontra. Tapi ketika akhirnya diputuskan bahwa Daud akan maju melawan Goliat, perhatikan semuanya langsung bersatu. Dari mana saya tahu? Saul langsung menawarkan Daud untuk memakai baju jirahnya, baju peperangannya. Walaupun karena akhirnya tidak sesuai dipakai dan lain sebagainya, lalu Daud menolak untuk memakainya. Tapi yang jelas begitu akhirnya diputuskan bahwa Daudlah yang akan maju, semua langsung bersatu. Kenapa? Karena semua tahu kemenangannya Daud itu artinya kemenangannya Raja Saul. Kemenangannya Daud itu artinya kemenangannya bangsa Israel. Ya, jadi mereka semua langsung dukung. Saul pun yang tadinya mentertawakan, Saul pun yang tadinya meragukan, Daud kamu bisakah? Dan lain sebagainya. Tapi ketika akhirnya diputuskan bahwa Daud yang akan maju, langsung Saul menawarkan Daud pakai baju perangku dan lain sebagainya. Semuanya langsung oke, kita bersatu dan apapun yang terjadi, kemenangannya Daud itu kemenangan bangsa Israel. Ya, saya belajar kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja di tim kita, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja di bisnis kita dan lain sebagainya, belajarlah untuk bersatu dengan cara apa? Dukung dan doakan, saling mendoakan. Ya, kenapa? Karena kemenangan satu orang itu sebenarnya kemenangan bersama. Kalau kita dalam satu tim, kalau kita dalam satu keluarga, kemenangan satu orang itu adalah kemenangan bersama. Ya, seperti Daud, kemenangannya Daud itu menjadi kemenangannya bangsa Israel. Kemenangannya Daud itu artinya Raja Saul pun ikut menang. Ya, walaupun tidak semuanya melakukan tugas yang sama dengan Daud. Lalu kemudian yang itu kan tadi kita belajar untuk mendoakan gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah belajarlah untuk mengambil waktu. Tidak harus selalu setiap hari dan lain sebagainya. Tapi dijadwalkan. Mungkin ada waktu-waktu khusus yang ditetapkan di mana keluarga berdoa bersama. Di mana rekan kerja satu tim berdoa bersama. Kenapa? Saya yakin hanya ketika ada persatuan di dalam doa, di sanalah akan terbangun kasih yang sejati. Di sanalah akan terbangun satu persatuan yang sejati. Sekali lagi, persatuan yang real, yang nyata, bukan persatuan yang sekedar bikin acara bersama, bukan persatuan yang sekedar kata-kata, bukan persatuan yang sekedar yuk kita pakai seragam yang sama, warna yang sama supaya kelihatannya satu gitu ya. Uniform belum tentu itu menunjukkan unity ya. Seperti itu. Jadi belajarlah untuk ngambil waktu berdoa bersama-sama. Ketika berdoa bersama-sama itu kasih diantara satu dengan yang lain pasti akan bertumbuh. Pengertian, pemahaman, lalu mulai belajar untuk mengerti, oh kelemahanmu ini, oh kelebihanmu ini. Lalu aku mau belajar saling menerima, mendukung, bukan hanya dari sisi yang kuat, tapi dari sisi aku ngerti juga kelemahanmu dan lain sebagainya. Itu hanya terbangun saat keluarga atau tim di dalam pekerjaan berdoa bersama ya. Lalu berikutnya lagi yang terakhir adalah saya diajar sama Tuhan, kalau mau belajar membangun sebuah persatuan supaya open heavens terjadi, bersukacitalah untuk rekan yang sedang diberkati. Bersukacitalah untuk orang lain, tim kita yang sedang diberkati, seolah-olah berkat itu sepertinya untuk kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya satu tim dengan teman saya di sini gitu ya, kalau dia yang sedang diberkati, saya harus belajar untuk seolah-olah sukacita saya itu seolah-olah seperti berkat itu buat saya gitu ya. Saya betul-betul belajar dari sisi ini. Saya punya kesaksian gitu ya. Kesaksian saya ini orang yang tipe yang easy going dan saya enggak mau terlalu
ribet, apa yang kalau segala sesuatu bisa simple, kenapa harus dibuat rumit gitu kan. Jadi saya berpikir dengan cara yang sederhana. Kalau saya punya keinginan apapun, entah itu kebutuhan, entah itu hanya sekedar sebuah kerinduan, saya punya keberanian untuk minta kepada Tuhan. Saya tidak akan mikir macam-macam, bisa atau tidak, mungkin atau tidak mungkin, ini mustahil atau enggak mustahil, saya enggak akan berpikir begitu. Pokoknya kalau saya punya keinginan apa, entah itu sebuah kebutuhan atau hanya sekedar sebuah keinginan, saya akan berdoa, saya akan ngomong sama Tuhan apa adanya, saya akan minta apa adanya. Tapi setelah itu, hasil memang saya serahkan ke Tuhan. Saya punya pikiran sederhana begini, mustahil nggak mustahil, pokoknya kalau memang apa yang aku minta ini adalah bagianku, Tuhan punya cara dan pasti terjadi. Tapi kalau misalnya sampai tidak terjadi sesuai dengan harapan saya, bukan karena Tuhan nggak bisa kasih, tapi lebih ke arah ya berarti memang bukan bagianku. Jadi saya mikir dengan cara yang sesederhana itu. Karena saya percaya doa itu tidak pernah diberikan Tuhan untuk membuat kita memaksa Tuhan, mendikte Tuhan harus. Lalu kalau enggak terjadi dengan apa yang saya mau, saya marah kepada Tuhan. Apa haknya? Saya tidak punya hak untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi saya kalau punya kemauan, punya keinginan, saya minta, lalu hasil saya serahkan kepada Tuhan dan saya percaya apapun, mungkin enggak mungkin, enggak ada jalan, pokoknya kalau ini bagianku akan terjadi. Tapi kalau bukan bagianku, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ketika saya kan belajar berdoa dengan cara seperti itu. Lalu 80% dari apa yang saya doakan, itu Tuhan jawab tepat seperti yang saya pikirkan atau bahkan melebihi dari apa yang saya harapkan. 20%-nya itu tidak terjadi. Apakah karena Tuhan tidak bisa menjawab doa saya? Enggak. Tapi 20%-nya dari apa yang saya inginkan, apa yang saya minta, ada yang tidak terjawab. Tapi ketika itu tidak terjawab, Tuhan ngajari sesuatu yang lain di hati saya. Ini yang Tuhan ajarkan di hati saya. Kiolan bisa nggak? Ketika kamu berdoa dan seolah-olah kamu nggak mendapatkan apa yang kamu doakan, tapi kamu melihat di depan matamu, orang lain, timmu, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi saya diajar, kayak Tuhan ngomong 20% atau 15% lah ya, yang terjawab 85% gitu ya. 15% dari doamu yang tidak terjawab, tapi yang lain malah yang mengalami apa yang kamu minta. Tuhan bilang, bisa enggak kamu punya hati yang baik? Kamu bersuka cita bersama dengan mereka, kamu bersyukur bersama dengan mereka, kamu bisa punya hati yang happy, seolah-olah kayak berkat itu untuk kamu. Ya, saya diajar begitu. Dan ketika saya belajar mempraktekannya, percaya enggak percaya, sukacitanya melimpah-limpah. Percaya enggak percaya, Tuhan itu enggak pernah ingkar janji. Saya sendiri mengalami berkat Tuhan walaupun dengan cara yang berbeda dari apa yang saya doakan. Ya, kalau mau belajar bersatu, yang pertama belajar untuk mendoakan. Kemenangan satu orang itu kemenangan seluruh tim. Lalu yang kedua, belajar berdoa bersama supaya kasih yang sejati itu terbangun. Ya, ada kasih, ada bonding yang nyata, bukan sekedar sebuah teori tentang persatuan, sekedar kata-kata. Lalu belajarlah untuk ikut bersukacita untuk mereka yang sedang bersukacita. Kelihatannya mudah, tapi percayalah, Tuhan perlu mengerjakan hati kita. Ketika Tuhan ngajar itu kepada saya menikmati. Ya, ketika saya mengajarkan itu, kayak Tuhan bilang, 15% dari doamu yang gak terjawab. Itu supaya kamu belajar, bisa gak kamu ikut seneng dengan berkatnya orang lain? Bisa gak kamu ikut bersuka cita dengan sukacitanya orang lain? Ya, itu yang saya pelajari, itu yang saya dapatkan, dan sungguh saya menikmati apa yang Tuhan ajarkan ya. Pagi hari ini saya percaya sekali, saya enggak selalu, saya kalau ngomong sama Tuhan gini, Tuhan sebenarnya aku ini enggak punya cukup kata-kata untuk menggambarkan tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu lebih indah, lebih mulia, lebih dahsyat. Pokoknya segala sesuatu tentang Tuhan itu adalah too good to be true.
dalam hidup saya. Ya, semuanya tentang Tuhan. Saya bilang everything about you Lord. Itu too good to be true. Sesuatu yang terlalu indah. Saya tidak punya cukup kata-kata, tetapi saya belajar, saya menikmati. Kalau Tuhan berkata, ini the year of unity and open heavens. Saya percaya itu akan terjadi. Tapi tugas kita cuma satu, open heavens-nya, itu bagian Tuhan. Tapi kitanya perlu mempersiapkan diri untuk ada di bawah open heavens itu. Dan dengan cara apa? Belajarlah bersatu. Ya, belajarlah untuk saling mengasihi. Dan sekali lagi, persatuan yang sesungguhnya itu butuh kerendahan hati, butuh Tuhan. Ya, jadi melebihi dari apa yang kita bisa katakan, tapi kita perlu Tuhan. Rendahkanlah hati. Tuhan, kalau aku salah, kalau aku perlu belajar, aku mau belajar ya. Tapi saya percaya Tuhan itu setia. Kalau Dia bilang tahun ini adalah tahun open heavens, sungguh itu akan terjadi. Bagian kita adalah mau ndak kita belajar untuk bersatu, mau ndak kita belajar untuk rendah hati, menghormati yang lain lebih dari kita menghormati diri kita sendiri, memperdulikan orang lain lebih dari kita sekedar memperdulikan kepentingan kita sendiri. Ya, itu. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Sebelum kita berdoa, saya pengen nyanyi satu lagu. Amin. Haleluya. Lovely Kita sembah Tuhan sama-sama ya. are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. Nyanyikan dengan segenap hati. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami datang kepadamu dan kami berkata, Tuhan, kami mengasihimu bukan karena kami sempurna, bukan karena hati kami terlalu baik, bukan karena kami begitu layak
sehingga kami bisa berkata kami mengasihimu, sehingga kami bisa berkata I love you. Tapi sungguh kami mengasihi Tuhan karena siapa Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berkata kepadamu Tuhan, kami mengasihi Engkau karena siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami tidak mungkin bisa mengasihi tanpa kasih Tuhan. Kami tidak mungkin bisa bersatu tanpa Tuhan yang mengerjakan hati kami. Tapi kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang terlebih dahulu mengajari kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang tidak bisa mengampuni, ini problems yang alat kunonya iblis. Iblis terus memakai alat ini dari generasi ke generasi. Tapi ini alat yang cukup efektif yang sudah dipakai oleh iblis sekian lama. Ada begitu banyak orang dari generasi ke generasi yang hidupnya itu hancur ketika mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa mengampuni. Hari ini saya berkata di dalam nama Yesus kepada setiap orang, kepada semua kami yang mendengarkan doa pagi hari ini, kami mau berkata, Tuhan, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh kuasa kami, bukan oleh kasih kami, tapi oleh kebenaran, oleh kenyataan bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, Engkau memampukan setiap kami. Dalam nama Yesus, aku menghardik setiap roh yang tidak bisa mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menghardik semua roh yang tidak bisa mengampuni. Aku menghardik semua roh pemecah belah, aku menghardik semua roh kepahitan, aku menghardik semua roh amarah, aku menghardik segala pekerjaan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, iblis mau dengar, we are sick of it. Kami capek, kami lelah dengan semua roh-roh itu. Kami mau berkata dalam nama Yesus, kami menolak semua roh pemecah belah, kami menolak semua roh yang mengadu domba, kami menolak semua roh pemberontakan, kami menolak semua roh kekerasan hati, kami menolak semua roh yang menghalangi persatuan terjadi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dengar, kami sick of it. Kami bosan, kami muak dengan semua pekerjaan kuasa kegelapan. Kami menghardik sekali lagi, kami menghardik dalam nama Yesus dari keluarga-keluarga jemaat, dari pekerjaan kami Tuhan, dalam tim-tim yang bekerja bersama-sama, baik di dalam pelayanan, baik di dalam bisnis. Kami katakan di dalam nama Yesus, semua pekerjaan kuasa kegelapan yang memecah belah, yang mengadu domba, yang egois, yang mencari keuntungan pribadi, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kemurahan Tuhan, mengalir kebaikan Tuhan, mengalir roh yang mau saling merendahkan hati, mengalir roh yang saling mendahului di dalam memberi maaf, mengalir roh yang saling mendahului di dalam mengasihi, mengalir roh yang saling mendahului di dalam berbagi kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami menghardik semua roh kemarahan, kami menghardik semua roh kepahitan, kami menghardik semua roh yang tidak bisa bersatu, kami menghardik semua roh yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami melepaskan persatuan untuk keluarga-keluarga yang ada. Tuhan, kami melepaskan persatuan untuk tim-tim pelayanan. Tuhan, kami melepaskan persatuan untuk tim-tim orang-orang yang di dunia bisnis, di dalam rekan kerja mereka. Kami melepaskan persatuan, kami melepaskan kasih Tuhan, kami melepaskan roh yang mau saling mengampuni, kami melepaskan roh yang mau saling mendahului di dalam memberi hormat. Kami melepaskan di dalam nama Yesus. Kalau sudah ada luka-luka yang pernah terjadi, kami mau berkata dalam nama Yesus, kami melepaskan kuasa kesembuhan, kami melepaskan kuasa kesembuhan. Engkau Allah yang mengalir
mengalir Tuhan, mengalir dalam nama Yesus. Semua luka yang terjadi, kalau ada luka-luka yang terjadi, mungkin merasa direndahkan, mungkin merasa dikhianati dan lain sebagainya, aku berdoa dalam nama Yesus, kasih Tuhan menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa, kasih Tuhan menyembuhkan, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan memulihkan. Aku melepaskan kuasa kasih, kasih yang mengampuni, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang mengampuni, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang membalut, kasih yang mengobati setiap luka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami minta Tuhan Kau tutup bungkus setiap kehidupan kami. Semua kami Tuhan, jemaat di dalam nama Yesus, Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Sekali lagi kami menyatakan, tahun ini Tuhan, berkat yang terbesar, open heavens yang terbesar yang pertama kami akan nikmati adalah terjadinya sebuah persatuan. Persatuan yang datang dari kasih ilahi, bukan persatuan yang dibuat-buat, bukan persatuan yang sekedar sebuah acara, tapi sungguh hati kami, Engkau memberi setiap kami hati yang baru, hati yang baik, hati yang lemah lembut, hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah menghargai satu dengan yang lain, hati yang mudah mengangkat orang lain, hati yang mendoakan sesama, hati yang mau bersatu Tuhan. Aku berdoa ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, aku berdoa ada hubungan-hubungan bisnis yang dipulihkan, aku berdoa ada hati-hati yang dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, sungguh bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh roh Tuhan Allah yang ada pada kami, bukan oleh usaha kami, tapi oleh Tuhan yang sudah mendahului kami. Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami, Engkaulah yang terlebih dahulu mencintai kami, Engkaulah yang terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami melepaskan kasih Tuhan, kasih yang mempersatukan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat open heavens yang akan terjadi di depan kami. Kami percaya ada banyak berkat Tuhan, open heavens yang akan betul-betul terbuka bagi kami. Tapi open heavens yang terbesar adalah hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.